Ini berarti tanggal, kita kasih tanggal mas, biar jelas nih. Siap. Ini 4 Februari ya, 2024. Pukul berapa ini? 20:18 WIB. Terus kajiannya itu kita lagi ngebahas apa ini? Bab 1 ya. Kajian ulang Ya. bab 1. Kajian ulang bab 1. Supply and demand. Supply demand. Ini. Kita kasih judul. Kasih warna merah. Nah, supply and demand. Nah, kalau ini kan kalau di YouTube kan banyak kan. Kalau apa tuh? Basic supply and demand itu kayak apa tuh namanya? Drop gitu kan. Begini drop harga turun, terus bikin sideways kecil, terus lanjut drop lagi gede gitu kan. Terus kayak rally base rally gitu kan. Ini tuh yang continuation gitu. Ini yang sifatnya melanjutkan pergerakan sebelumnya gitu, continuation. Ini rally base rally gitu. Terus ada lagi yang sifatnya reversal. Ini kalau di PA ada namanya area ekstrim atau origin, itu di sini mas. Awal mulanya itu drop base rally itu. Begini. Nah, begini. Ini drop base rally. Terus ini yang satu lagi untuk area sell supply. Ini rally base drop gitu kan. Kayak begini gitu. Yang penting ada bahu kirinya kan. Kalau gitu. Ini juga sama sih. Kalau di PA harus ada bahu kirinya kalau bisa. Sebisa mungkin gitu. Kayak begini. Iya. Nah, kan kalau diubah ini kan ibaratnya apa ya? Ini kan intipati mas, intisari sih. Intisari mah itu dong. Apa tuh namanya tuh? Intinya tuh kalau di dalam apa ya? Istilahnya tuh kalau price action itu kan kita tidak membaca pola candle mas gitu kan. Tapi kita membaca apa yang dilakukan sama harga gitu kan. Kayak begini contoh rally base rally gitu kan. Nah, ini contoh rally base, ini drop base drop, ini rally base rally gitu kan. Kan kita diajarinya kan begini gitu kan. Kita akan menandai seluruh areanya begini gitu kan. Ujung area impulsifnya di mana gitu kan. Supply gitu. Terus di sini semuanya area impulsifnya di mana, area sideways yang di break itulah supply and demand gitu kan. Ini demand gitu kan. SD. Kok ini tulisannya SD ya? Supply harusnya ini. Supply. Simpan sebagai supply. Nah gini, ini juga sama nih, yang ini kan drop base rally. Ini demand. Kalau kata orang apa tuh, orang precision namanya area origin atau area ekstrim. Ujung pengkolan sebuah apa tuh mas? Nah mantap ya. Titik di mana harga berbalik gitu pertama kali. Terus bedanya apa gitu mas antara supply demand yang continuation, RBR dan DBD, sama supply demand yang apa tuh istilahnya reversal kayak begini, drop base rally base drop. Apa mas bedanya mas? Yuk. Lupa saya ini. Ya bedanya sih simpel mas. Yang pertama tempat munculnya gitu kan, di mana gitu. Terus yang kedua itu sifatnya. Yang satu ini continuation alias meneruskan pergerakan sebelumnya gitu.
Yang di bawah ini kan reversal gitu muncul, dan tempat munculnya juga di ujung-ujung gitu, di ujung-ujung pengkolan gitu kan. Tapi Mas, kalau wujud asli supply and demand, kalau berdasarkan mazhab kita itu, ketika ada support gitu kan, misalkan harga bikin ranging kan, ranging itu kan harga mantul gitu kan, kayak apa, bolak-balik di sebuah level gitu, atas bawah begini, kayak begini kan. Nah, ketika salah satu levelnya di break, nah misalkan ini contoh di sini level support, SR support resisten, SR aja lah biar biar netral nih. Netral. Ini juga SR. Nah, yang dimaksud dengan flag range itu ya ini Mas gitu. Tempat harga bolak-balik gitu, antara batas tertinggi terendahnya di mana gitu kan. Sebelum salah satunya di break gitu, secara impulsif kalau bahasa kita tegas lah gitu. Breakout. Nah, contoh anggap ini flag range yang ini gitu. Dia ngebreaknya ke area support Mas, ke bawah gitu. Nah, ini kan sinyal awal gitu. Harga itu akan melanjutkan penurunan gitu. Nah, biasanya akan ada area kecil di sini. Disebut dengan area flag. Flag apa, Mas? Mas, ini kan flag range. Ini flag range. FL. FL, mantap. Yang ini kan flag range. Dari sini ke sini. Nah, ini flag range, Mas. Dari titik terendah ke titik tertinggi namanya flag range. Flag range gitu. Nah, terus area kecil, area supply di sini, area pengkolan yang kecil di sini gitu. Yang membatasi flag range besar gitu di sini. Artinya dia membentuk FTR alias dia gagal kembali ke atas gitu kan. Sebenarnya setiap pengkolan itu setelah dia ngebreak sesuatu dan dia gagal kembali ke level tersebut, itu namanya FTR Mas. Setiap ujung pengkolan itu FTR gitu. Tapi anggap ini flag limit ya Mas. Biar bahasa kita flag limit gitu. Nah, ini sebagai area supply Mas. Nah, ini wujud asli supply demand itu kayak begini. Kadang dia bisa lebar, kadang dia bisa kecil gitu Mas. Kadang dia bisa kecil, dia bisa lebar gitu kan. Nah, ini kayaknya sih sekalian bahas bab 2 sih. Ini connect-nya langsung ke support resisten pasti. Pasti ini kayak Gak apa-apa, langsung aja. Gak apa-apa. Nanti biar hemat waktu juga kan. Nanti tinggal disampein tonton aja lah di YouTube saya. Biasanya kalau video begini sepi Mas, jarang ada yang nonton, tapi kalau video weekly analysis rame. Ini rame emang itu video full margin Mas. Iya. Udah Konten full margin, cara menghasilkan ini kan, cara menghasilkan $1.000 dalam 4 jam. Begitu MC mah diem, nggak diupload. Tapi kalau yang basic begini nggak mau orang. Kita lanjut lagi lah, jangan ngegunjing. Nah, ini supply Mas, di sini supply gitu. Ini kan demand. Sebenarnya yang namanya support itu Mas, support. Kenapa dia terbentuk support? Karena ada demand gitu. Support itu, support resistance itu kalau di price action dia itu reaksi Mas, bukan aksi. Supply baru aksi gitu. Artinya orang itu memasukkan duit atau nge-buy atau nge-sell secara besar-besaran gitu. Tapi ketika harga memasuki area sebuah level supply and demand gitu, di sebuah level entah di sini ada demand sebelah kirinya gitu kan, entah di sini ada supply sebelah kirinya, dia akan membentuk seolah-olah seperti resisten gitu kan. Makanya nanti kedepannya kita belajar skala untuk melihat yang lebih gede lagi. Tapi kita fokus ini dulu lah. Ini supply gitu, supply yang membatasi area flag range setelah di break ya Mas ya. Ini namanya area flag limit itu, atau supply sama aja sih. Nah, ini supply juga Mas, supply yang menjadi ujung pengkolan harga. Pengkolan, iya.
kita sebut sebagai area ekstrim atau ekstrim. origin. Nah itu kenapa dia sebut origin, karena dia itu apa ya, yang menjadi permulaan titik harga berbalik gitu. Nah ini yang kayak begini kita sebut dengan bahasanya FL atau flag limit. Ini flag limit. Saya nggak mungkin ngajarin ilmu sesat mas, tenang aja nih. Soalnya konsep yang saya rasain ya selama beberapa tahun ke belakang trading gitu, konsep supply demand yang ini yang Pak De Daud punya gitu, yang diajarin bukan punya Pak Daud sih, tapi yang diajarin sama Pak De Daud itu yang benar-benar menghasilkan duit itu bagi saya gitu. Entah sampean entah sampean mungkin pakai konsep supply demand yang lain gitu, yang ilmu kulit gitu kan, yang sudah disederhanakan gitu, kayak Ahmad Daniel gitu kan, SRSD gitu kan. Tapi kalau kita nggak paham yang model beginian dulu, aduh ini bahaya nih. Ini basic soalnya. Ini extreme. Itu origin. Pokoknya dia di ujung lah. Pokoknya dia batas terakhir gitu. Gitu. Saya agak tumpul soalnya mas beberapa bulan ke belakang. Ini daripada habis duit kan, mending ngulik lagi kayak gini kan. Gitu. Nah kita bahas ini dulu ya. Ini kan wujud asli supply demand mas. Supply demand. Nah sampean kan pernah mungkin ya apa tuh istilahnya dengar kalau engulfing lah kayak gitu, apa tuh kayak satu candle merah dimakan satu candle biru, itu namanya engulfing gitu kan. Sama juga kan kayak satu candle biru dimakan satu candle merah. Sebenarnya itu konsep supply demand itu nggak sesimpel itu kalau ibaratnya orang kita mah mencari area tuning lah bahasanya itu mas, mencari area apa ya, misal nih kita kan apa tuh, ini misalkan ini supply flag limitnya daily misalkan ya, ini daily mas misalkan daily ini juga ekstrimnya daily. Apa nggak langsung praktek ke ininya aja mas? Nanti dulu Pertama dulu. kita pahami basicnya dulu, namanya jangan langsung loncat mas, puyeng nanti. Nah, mungkin sampean pernah denger lah istilahnya tuh kayak engulfing lah gitu kan, kayak initial break kan, dua dimakan satu gitu kan, atau kayak dominan break tiga dimakan satu gitu kan. Pokoknya yang kayak begitu mah itu sebenarnya bukan supply demand mas, tapi yang supply demand yang kayak begitu itu ibaratnya apa ya, mencari apa tuh decision point, apa point of interest ya, pokoknya titik dimana untuk memperkecil area gitu mas. Misalkan biasanya kan kalau di dalam area base drop begini kan, ini kan candlenya panjang di sini mas ya, otomatis kan SL kita kan lebar gitu. Nah kalau di ujung pengkolan sini ada engulfing misalkan di sini gitu, bearish engulfing gitu, ya udah area sell itu segini gitu, yang tadinya segini gitu, nah jadi segini gitu, kayak gitu mas. Paham kan maksud saya? Paham. Supply demand yang asli itu yang kayak begini nih, selebar ini gitu, yang aslinya mah gitu, yang aslinya segini selebar ini gitu. Cuman kalau konsep engulfing kayak gitu itu mah decision point apa point of interest ya bahasanya kerennya itu ya, pokoknya untuk memperkecil lah gitu kan. Banyak mas memperkecil zona entry itu, ada pakai multi time frame, ada pakai bahu kiri, ada pakai engulfing, ada yang kayak gitu macam-macam, ada 3 lah apa berapa itu cara tuning area itu. Nah contoh di sini juga sama nih, kalau di sini ada engulfing di sini. Nah, yang tadinya misalnya ini ya, misalkan zona kita itu 200 pip gitu, 200 pip gitu kan di daily, karena di ujungnya ada engulfing jadi 30 pip gitu. Iya. Misalkan, tapi perwujudan asli supply demand itu ya kayak begini gitu, break retrace lalu dia lanjut lagi kayak begini, misalkan ini support gitu kan, di break
dia retrace alias pullback, terus dia gagal untuk ke atas lagi, dia lanjut lagi ke bawah gitu, membentuk ini pengkolan kecil di sini. Nah itu yang disebut dengan supply demand itu kayak begitu aslinya gitu, bukan kayak semacam apa gitulah intinya. Kita langsung ke contoh aja ya kayaknya. Boleh Mas, boleh Mas. Boleh ya. Nah, nah contoh di sini dulu Mas. Nah ini kan Iya. ini belum disetorin lagi sama teman saya trading view, ini jadi mode gratis lagi. Ini kan kita punya SR ya Mas, Ya SR. SR gitu kan, biar netral lah pakai bahasanya SR. Ini juga SR gitu. SR. Nah lihat sampean di sini kan, harga di sini break. Kalau di PA itu di price action break shadow 1 pip pun itu bisa jadi sinyal gitu, bahwa harga akan Iya. terjun lebih bawah ke bawah lagi gitu. Ini kan baru cucuk shadow ya Mas ya, shadow ya. Ini shadow, tapi dia naik dulu kan, jadi indikasi lah istilahnya, sinyal gitu, dia akan turun lagi ke bawah gitu. Dulu saya nge-sell di sini Mas. Yang apa tuh? Yang 75 sen jadi 1.200 sen tuh di setup yang ini. Jadi 1.200 sen Mas. Lumayan, modal di bawah $1 kan, jadi $12 semalam di sini. Di area ini gitu. Nah, ini Mas yang disebut area supply itu segini aslinya gitu. Nih, supply gitu. Iya. FL. FL. Tapi yang sebenarnya Mas, yang namanya flag limit itu kalau dia udah kebukti sekali mantulin harga itu bersifat flag limit alias area locking gitu. Kalau bahasa kitanya area locking. Tapi ini nggak apa-apa lah, kita sebut aja flag limit. Limit gitu kan. Nah, berarti area yang di ujung sini, area yang di ujung pengkolan sebuah ini, dia akan menjadi sebuah area ekstrim. Tuh Mas. Ekstrim. Nah, karena berhubung ada engulfing, ya udah engulfing aja gitu. Bisa pakai bahu kiri bisa Mas. Pakai bahu kiri juga bisa gitu. Nah, contoh ini ya. Ini kan engulfing. Kalau pakai engulfing segini zonanya Mas. Nah di sini kan ada QM. Iya. QM. Nah kalau pakai QM dia segini zonanya tuh. Coba lihat reaksinya. Tembus. Tembus dia. Tembus Mas. Karena dia membentuk new low. Keburu ngebreak yang ini. Trend continuation-nya di sini. Tuh Mas. Gitu. Nah ini yang apa tuh istilahnya tuh? Apa tuh istilahnya tuh? Yang wujud asli supply and demand tuh begini. Selebar ini Mas. Berapa pip? Lumayan. Kalau modal 100 dolar MC nih ya yang dari sini. Nih 200 300 pip lah, 290 pip. Cuman di sini kan ada konsep yang namanya engulfing atau decision point kan, kita mencari decision point. Ya, misal gitu kalau di sininya ini namanya ekstrimnya flag limit. Nah kalau flag limitnya ngompres begini nih di ujung. Cuma nanti kedepannya nggak bakal sempurna kayak di contoh gambar tadi ya Mas ya, di oret-oretan tadi. Nanti kalau di lapangannya masihnya random market itu Mas, random banget. Random. Random, nggak seindah yang di buku gitu. Beda kan, kayak kalau di buku kan kayak huruf N gitu, cakep banget bentuknya gitu kan. Kalau di market yang boro-boro begini. Ini kan ngompres gitu. Di sini cari decision point. Decision point. Dari base drop. Ya, mungkin di sini lah. Nah, segini nih. Nah, ini area ininya supaya tuh kayak gini Mas. Wujud asli. Ini di sini nih saya dulu apa tuh dapat lumayan lah. Pagi-pagi full senyum saya, buset, ada berapa ratus pip. Tajam banget saya dulu, tapi saya di tuning dulu tuh Mas.
tahu dah pokoknya di dalam inilah di dalam tahun 2022 kalau nggak salah Agustus sini nih dituning saya tuning kan saya Mas Iksan yang sel di sini tukang Aji barang-barang sel tuh sampean ada nggak ya ah, nah ini kan untuk skala ini kan skala daily ya Mas ya kalau pakai yang ini gitu Heeh. tapi nanti sampean ada istilahnya tidak ada tidak ada istilah tertinggal gitu di dalam presection hanya untuk skala doang Mas main skala gitu ya contoh gitu contoh kita pakai H1 di sini misalkan tadi sampean di H4 ketinggalan gitu kan misal ini mah Iya. misal ketinggalan mana lagi eh asem dah mana ya ini contoh yang bagus nantilah tapi intinya sampean udah paham kan wujud asli supply and demand yang saya maksud tadi Ya, paham paham paham. Heeh. iya yang kayak begini nih mana tuh nah ini wujud aslinya itu bukan engulfing bukan segala macam bukan pola kendala yang kayak begitu mas hati-hati gitu ibaratnya apa tuh ya istilah kerennya itu kalau engulfing itu di supply demand sebenarnya mas konsep engulfing itu yang dipakai sama Japanese candlestick sampai pernah dengar kan aliran Japanese candlestick yang kayak bullish Heeh. harami shooting Iya star iya. nah yang ngapain Iya. pola-pola begitu itu alirannya mereka gitu cuman kadang-kadang orang SND juga pakai istilah mereka gitu. Nah kalau di SND namanya candle base gitu drop gitu rally base drop base rally gitu. Makanya sebutnya candle base gitu supaya ini itu cuman kadang-kadang bentuknya ada yang mirip sama pola candlenya si Japanese candlestick gitu aliran itu ada yang kayak gitu kalau sampean pernah dengar istilah three white soldier gitu kan terus kayak Heeh. bullish spin bar atau bullish engulfing bearish engulfing gitu kan terus kayak Iya. doji nah itu alirannya mereka gitu cuman kadang-kadang supply demand itu dipakainya ke situ ya kalau aslinya supply demand yang kita aliran supply demand yang kita gitu supply demand yang benar-benar supply demand yang kayak begini gitu jadi ketika ada support di break lalu harga gagal untuk kembali ke area ini dan dia membentuk flag kecil di sini nah itu namanya area apa tuh ke supply gitu drop base drop nah, yang ini di atas jadi rally base drop gitu. Itu untuk kajian pertama ya kayaknya sih kalau dikaji supply demand kayaknya sih langsung connect sih mas ke support resistance soalnya kayaknya sih kebalik ini kayak harusnya sih support resistance dulu harusnya ya Iya. Nggak apa-apa lah. iya Digabung aja langsung. langsung connect sih ya sampai kan udah seenggaknya udah paham gitu kan kayak basic support resistance Sudah sudah. seru mas kalau sama sampean itu mengkaji kayak begini